إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقربنا الشيخ عبد القادر جيلاني الشيخ محمد سلمان وإلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغربنا ومشايخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم وسرارهم ونفحاتهم وأمدادهم على هدينا الصراط الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi hadzal makan linastami' fihi nasihatad dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin mustami'in mustami'at, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah pendengaran sehingga kita bisa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita aturkan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat pendengar suara sehati dimanapun pian berada. Dan adab yang ke-17, sunnat bahwa meniatkan imam pada ketika memberi salam akan salam atas segala makmum. Jadi yang ke-17, tata cara imam dan makmum. Jadi yang ke-17 ini sunnat bahwa meniatkan si imam pada ketika memberi salam akan salam atas segala makmum. Sunat kita itu ketika salam. Jadi tata cara salam itu, nah jangan sampai bahu kita, dada kita terubah daripada kiblat. Jadi kalau mengucap salam, as-salalanya dipanjangi, kita kata. Kebanyakan orang lupa dengan lamnya panjang, lalu membaca assalamualaikum warahmatullahi, ada dalamnya panjang. Nah, ingatakan itu as-salalanya, ingatakan assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu. Jadi ketika warahmatullah hanya ke kanan. Nah lalu kebanyakan orang itu kalau lamnya pindik, jadi membacanya lamnya ingatakan dipanjangi. Nah iyalah juga biar dengarkan lah orang nama mengucap salam nentah. Lamnya kadang tadi pindik, assalamualaikum warahmatullahi, ya, itu pindik tuh. Ini panjangi nah lanya assalamualaikum warahmatullahi. Lalu nang bergerak ini jangan sampai assalamualaikum. Ini awak jangan umpat bergerak, bisa membatalkan sembahyang. Ini jadi nang bergerak ini nih gulung kepala. Nah, kepala bisa aja kalau putar-putar. Jangan umpatan awak kata maksudnya. Jadi ini dada hadap. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ininya yang kepalanya nih. Nah, menyeret ke sini. Nah, jadi ke kiri begitu juga. Nah, ininya jangan umpat, badan kita jangan umpat. Nah kalau kita umpat, assalamualaikum. Nah ini pirot loh, kiblat ke sana. Nah, jadi ininya jangan umpat.
Kalau abina benahap lah. Assalamualaikum warahmatullah. Wah, bina nahap. Ini luput. Nah, atau sebelah kiri. Nah, luput. Jadi nang dikanaakan ini dadanya tetap lurus ke kiblat. Kemudian kepala kita ini yang uling itu kepala. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum masih kom. Posisi Assalamualaikum warahmatullah. Nih kepala. Nah, beda Assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi jangan awal. Jadi badan kita tetap lurus, kemudian kepalanya nang bergerak. Lalu sunat kita tadi di dalam hati meniatakan memberi salam, akan salam segala makmum, itu sunat. Kemudian adab yang ke-18 meniatkan segala makmum, itu tugas makmum pula. Pada ketika memberi salam itu akan menjawab salam imamnya. Nah, jadi tugas makmum ketika ia memberi salam itu menjawab daripada salam imamnya. Nah, itu jadi diniatakan, pian niatakan nih, pian jadi makmum, yalah. Nah, maka yang jadi makmum ini meniatakan di dalam hati menjawab salam imam. Assalamualaikum warahmatullah. Di dalam hati pian mengucap salam itu menjawab salam imam. Adapun si imam tadi berniat apa? Nah, memberi salam kepada makmum. Adapun makmum tugasnya berniat menjawab salam kepada imamnya. Nah, jadi imam. Nah, itu adab yang ke-18. Jadi ketika salam tadi, maka di situ tugas si imam adalah memberi salam kepada makmum. Adapun tugas makmum niatnya menjawab salam imamnya. Ingat aja kalau lah di hati pian waktu mau mengucap salam anu bang guru dia kadede dalam hati nih tuh. Nah, maka dia dapat pahala sunat kiranya. Ibarat berdagang rugi pian ada berhujung. Sama yang lain mau ucap salam juga, cuman sidin dunia. Dan jadi niat ini penting. Innamal a'mal binniyat. Hanya saja amal itu dengan niat. Jadi harus kita kita niatakan. Contoh makan harus. Tapi kalau kita niatkan supaya kuat beribadah jadi aku makan. Kuat beribadah minum. Maka minum luyuk awak. Istilah bahasanya tuh. Nah, lalu kita tadi berniatnya itu tadi dapat pahala. Padahal hukumnya harus misalnya. Nah, jadi sama orang yang sembahyang sama pada salam, cuman gak ada kulihan pahala sunat. Kenapa? Karena ada berniat. Diniatakan waktu salam tadi bahwa sampian itu dalam hati menjawab salam makmum. Itu kalau jadi makmum. Kalau jadi imam, si imam memberi salam kepada makmum. Itu dalam niatnya. Adab yang ke-19 sunat bagi imam itu berhenti sedikit pada tempat sembahyang, kemudian daripada salam itu bertahan satu mat. Sudah tuntung salam. Nah, itu sunat. Nah, sedikit bertahan ya waktunya. Nah, jadi kalau umpama pian salam sudah bacaan menyapu di sini, kemudian nah itu bisa ditambahi dengan tangan kanan kita ini malakat di dada sini. Nah, apa yang dibaca? Alam Nasrah. Jadi Mbah Tuntong menyapu ke sini membaca Mudziban al-hamma wal hazan, sudah masuk ke sini dada kiri lah, dada kiri. Jadi kalau bebinian jangan dikacak susunya. Yang di atas ini dada. Nah, dadanya jelas.
Lalu di dada itu bacaan apa, alam nasyrah laka sadrak sampai habis. Nah, dibaca supaya tarang hati lah. Nah, jadi bagus juga anak Pak dibacakan alam nasyrah. Nah, jadi supaya kita itu bersih dada kita. Jadi ke-19 ini sunat kita itu imam berhenti sedikit pada tempat sembahyang, kemudian daripada salam itu artinya mbah tuntung salam bertahan dulu sekomat. Nah jadi kawah aja diisi tadi bacaannya, bacaan apa? Bacaan alam nasyrah. Sebelah kanan di apa? Tangannya, tangan kanan meletakkan sebelah kiri dada. Itu adab ke-19. Dan adab yang ke-20 sunat bagi imam. Imam terus nih. Ketika berhenti itu bahwa menjadikan ia akan kanannya itu kepada makmum. Iya nang orang apa? Ba'alih mbah tuntong adalah tuntong salam. Lalu tugas si imam itu memalingkan awaknya. Cara bahasa kita berputar awak. Jadi yang ke-20 sunat bagi imam ketika berhenti itu bahwa menjadikan ia akan kanannya itu kepada makmum. Nih kita ampah dintolak. Kalau sudah tuntong salam, yang dibaca biasanya wirid. Nah, jadi wirid itu jadi kena nih berbalik awak. Nah, sunat dapatnya si imam nah dinto. Nah, lon contoh nah kasih tuh lah dinto. Nah, ini gawian ini sunat bagi si imam. Ana bang guru jah ada sing alihan imam. Nah, itu kadua bae jadi pilih cuman gak dapat. Nang dimaksud sini sunat bagi imam. Lagi imam ketika berhenti itu menjadikan ke kanan nih bahu ini kanan memutar ke sini dah. Nah lalu biasanya kan berwirid lah imam sebelah sana kan belakang. Nah ini ngarannya menjihatan sebelah kanan awak kita. Nah sana ya. Nah itu sunat. Tugasnya siapa? Si imam tugasnya. Nah, jadi kan kita dituntut tahiyat assalamualaikum warahmatullahi wirid, kalau sunat ma'alih kita. Nah, ini tugas imam. Nah, ma'alih kita. Lalu bacaan, lalu berdoa. Nah, itu biasanya digawi orang pas wirid. Itu. Jadi sunat. Jadi si imam ini tugasnya tadi. Nah, itu tahunya bahwa sunat aku memalingkan awak ini ke kanan dapat pahala. Jadi itu ingat kita kayak makan ingat lawan Rasulullah, ingat lawan Nabi kita. Nah jadi dapat pahala gena. Amun biar makan kada ingat, nah itu yang ada tahom lah. Artinya apa? Sama pada makan, tapi kawan berhujung makan teh. Hujungannya apa? Jadi ibadahnya. Jadi ingat kepada Rasulullah. Ketika makan Rasulullah tangan kanan ingat lawan Nabi. Ketika menyuap ingat Bismillah. Nabi nama nyuruh ingat lawan Nabi. Jadi semua nang inya gerak akan itu ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi inya musyahadah muraqabah kepada Allah bahwa yang memberi makan ini Allah, nang kawan menyuap ini Allah. Jadi semua itu gerak-geriknya dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena inya ingat. Nah, jadi nangaran ingat itu bukan pamulaan gerak, seterusnya itu nang dingaran ingat. Jangan pamulaan saja, seterusnya ingat lah ya, kadinya ingat itu. Nangaran ingat tuh senantiasa, bukannya sebab paget-paget kan, senantiasa dirinya hadir kepada Allah Subhanahu wa taala dan inya memandang af'al Allah,
perbuatan Allah. Lalu nya pandang pulang bahwa itu suruhan Rasulullah. Bila bismillah ingat kepada Nabi. Bila makan tangan kanan ingat kepada Nabi. Nabi menyuruh makan tangan kanan. Jangan tangan kiri walaupun besindok. Halah. Jadi nang mana besindok toh lain nang sindok dua lah. Mun sindok dua apa? Nyatain nang menyuap nyala kanan. Jangan apa sindok dua ini nang menyuap kiri, jangan kanan. Nabi ada seseorang tetap sidin tangan kiri misalnya orang tadi. Nah, itu disambat Nabi kibir, sombong orang. Nah, jadi kita tuh makan tangan kanan. Ingat kepada Nabi. Bila kita lupa dengan bismillah, maka kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu atau bismillah awalahu wa akhirahu. Nah, itu disuruh kita membaca bismillah atau membaca dengan Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Nah, jadi doanya kanyang pulang. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Atau ditambahi alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani minhu rizqan hasana. Nah, baguslah ditambahi doanya. Nah, itu syukur kita kepada Allah bahwa makan. Yalah, ingat kepada orang yang memberi makan. Siapa yang memberi makan? Allah. Ya, pandang. Zahir bini menyiapkan menang bebini lah. Namun ada sing binian. Siapa namanya menyiapkan? Oh, kakaknya misalnya atau siap seorangan. Yalah. Nah, itu padahal siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Itu pada hakikat kita dalam hati bahwa ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam diri kita syukur kepada Allah. Jadi senantiasa kita syukur kepada Allah dengan pemberiannya, anugerahnya, lalu kita tadi senang. Ya, senang ingat kepada Allah. Insidin nang memberi. Lalu apa yang diperintahkan Allah? Mancap manggawe. Kenapa? Karena ingat inya pemberiannya. Karena ingat anugerahnya. Lalu diperintah oleh Allah nyamana. Sama ya kayak ibarat kita bisian sasuruhan. Sasuruhan ini kita beri. Begitu kita suruh rajin manggawe. Yalah. Ada sawat nang ucap. Nah, karena apa? Karena ini cinta kepada orang nang menyuruh tadi. Begitu juga kita cinta kepada Allah dan Rasul. Begitu sidin menyuruh, kada sampat berucap langsung manggawi. Nah, kayak itu. Namun kita adalah ada kita ini apa? Malas. Yalah. Kenapa? Karena cintanya kurang. Itu. Jadi kurang cinta, ngaran kurang cinta, yalah. Namun apa? Ayangnya menyuruh, mau bencop, cara bahasa orang tuh ibarat mengabulakan tuh aku nampak bukahan, ya. Nah ini, jadi kecintaan kita kepada Allah seperti apa sudah? Berapa persen kita cinta kepada Allah? Berapa persen kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu mencintai itu yang penting. Kalau sudah tertanam di dalam diri kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, insya Allah, yalah, posisi kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kita mencintai. Bujur-bujur pulang cintanya. Nangaran orang bujur-bujur cinta itu kada sawat beungap menggawi. Nah, apa nih pacangan apa? Allah memerintah ini bancap berhulu. Entahlah. Nah, jadi ke-20 ini sunat bagi imam berhenti tadi.
cuman ke kanan arahnya. Jadi ke kanan arahnya tadi kepada makmum dan kirinya itu kepada mihrab. Nah, mihrab itu artinya kiblat. Nah, jadi kiri, bahu kiri ke sana, ada anunya ke makmum, matanya ke sana. Nah, posisinya dah. Nah, itu sunat bagi si imam. Kalau ada makmum lah, begini aja. Itu yang ke-20. Dan adab yang ke-21, sunat bahwa jangan bangkit makmum melainkan kemudian daripada bangkit imam. Nah, ini tugas siapa? Tugas makmum. Jadi tugas makmum jangan berdahulu. Kadang ini anu panggil imamnya lambat ya, alak bencap lolo ya kan. Nah, jadi imam ini perlu juga lah, perlu mengoreksi juga. Kalau pina makmumnya nang bebuhan apa jurang capat-capatan. Nah, jadi terpaksa imam gaya anu juga, gaya capat. Masalahnya makmumnya gaya capat, terpaksa apa si imam gaya capat, dinya alon pada hulunya. Itu ada hulunya alih bener. Belum lagi bongap Allahu Akbar sami Allah sudah ada hulunya. Tak ada hulu si makmum nang ini ngarannya apa? Makmum capat. Jadi imam bang. Nah, bila sudah tahu kayak itu capati juga. Membacanya capat jangan alon. Ini apa? Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi. Sahabat sudah naik makmum. Yalah. Jadi tugas si makmum sunat bahwa jangan bangkit makmum melainkan kemudian daripada bangkit imam. Jadi imam dahulu bangkit. Nah, jadi bangkitnya imam nih, bangkit imam nih, misal Sami'allahu liman hamidah, hanyar makmum bergerak. Nah, cuman ada juga yang mengatakan separuh posisi imam. Ini ngarannya separuh lah. Kalau dinto kan sebagian dah. Kalau dinto separuh. Nah, bisa separuh Sami'allahu liman hamidah. Ini kan sebagian. Lalu si makmum bangkit nih. Begitu sudah separuh, nah nyarnya bangkit. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang akmal sempurnakan dahulu. Sami'allahu liman hamidah. Hanyar berangkatlah si makmum. Sami Allah liman hamidah. Nah, itu jangan berdahulu. Ini sunat bagi makmum. Jangan bangkit itu bahasanya jangan dituruti dulu. Nah, daripada bangkit imam. Maksudnya jangan terdahulu seorang. Amun terdahulu seorang, nah itu harusnya ada dapat pahala ini, pahala sunnah. Dan sunat bagi imam dan makmum itu bahwa bangkit ia pada pihak hajatnya sama ada pada pihak kanan atau pihak kiri. Nah, jadi pihak kanan, pihak kiri. Maka jika tiada ada baginya suatu hajat, maka sunat ia bangkit pada pihak kanannya. Nah, sunat pihak kanannya. Bangkitlah. Nah, jadi tugasnya makmum jadi bangkit kepada imam. Nah, kecuali imamnya sudah bangkit. Jadi hendak akmalnya tadi ya kayak itu. Bila imam itu sunat imam memanjangkan lamnya Allahu Akbar, sunat. Nah, supaya apa? Yang ini Allahu Akbarnya, nah, supaya pas nih, berhabis. Jadi bilanya sampai ke tujuan, hanya bernya habis. Misalnya kayak rokok, berdiri, Allahu Akbar. Nah, hanya berhabis, hanya bergeraklah si makmum.
begitu seterusnya. Jadi sampai ke mana posisinya ber tadi. Nah, jadi posisi ber baru si makmum menyambung. Yang itu yang akmal. Jadi dapat pahala sunnah. Untung lola. Dan adab yang ke-22 bahwa jangan menentukan imam akan dirinya dengan doa di dalam kunut subuh atau kunut witir pada nisib akhir, pada separuh akhir pada bulan Ramadan. Ya kan kalau bulan Ramadan separuh kunut lah. Nah, sampai yang witir. Dan hanya sesungguhnya sunat dibacanya dengan dhamir jamak, yaitu katanya Allahumma hdina fiman hadait. Nah itu doanya dijamak. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait. Nah, lain nang kakayakan Allahumma hdina biman hadait nak lebih ni kalau berduit lain. Nah, jangan gitu lah. Ini adalah anak-anak itu baca, ya lah. Nah, jadi hingga akhirnya. Jadi sunat bagi imam menyaringkan. Nah, di situ tulisannya menyangkan. Itu raknya tertinggal lah. Menyaringkan akan kunut itu, dan sunat bagi orang yang sembahyang sendirinya memperlahankan akan membaca kunut itu. Jadi kalau sendirian ta'alun sedikit, kalau orang banyak nah itu ditacapat sedikit. Nah, ini kunut dan kunutnya sunat bagi orang yang sembahyang sendirian memperlahankan akan membaca kunut itu tadi. Nah, cuman tadi bila sudah membaca kunut itu nang disuruh makmum ini Allahumma hdina biman hadait. Itu tugasnya siapa? Si makmum amin. Tugas siapa? Tugas si makmum mengaminakan. Tugas imam membaca. Tugas imam membaca benyaring. Namun berenai ben gitu anunya. Kada kawan nang di belakang Mbak Amin kamu ranai. Lalu tugas imam menyaringkan suara, tugas makmum ma'amin. Tingkas mana? Nah, ini ada tingkasnya. Allahumma hdina biman hadait wa abina biman abait. Itu amin terus belakang. Wa tawallana biman tawallait wa barik lana bima a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Amin. Habis jatah. Fa innaka taqdi. Nah, di situ mulai. Itu si imam lawan makmum membacanya. Fa innaka taqdi di situ tadi. Jadi orang yang sembahyang sendirian memperlahankan akan membaca kunut itu, dan sunat bagi makmum ketika itu mengata amin. Melainkan pada kata imam fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Di situ posisinya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu si imam lawan makmum. Akhirnya maka itu sunat bagi makmum mengata seperti yang dikata oleh imam itu sunat. Nah, jadi sunat halo guru aja nangaran kada bisa. Makanya tadi belajar anu sudah tuhang ini guru begamat biasa sebuting tunggal bigian fa innaka taqdi fa innaka taqdi fa innaka taqdi seharian main nak taqdi aja. Saat kada hebat biar yang sadang itu, ya lah. Sudah duit hafal aja, ya lah. Mah bacaan kada hebat bilang sadang. Innaka taqdi ngada dihafal juga, ya berarti hafal. Innaka taqdi wa la yuqda, innaka taqdi wa la yuqda, innaka taqdi wa la yuqda. Sajam-jam sana, kada mendek kada hafal sajam. Nah.
fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, hingga akhirnya sampai habis tuh deh. Nah, itu sunat bagi makmum mengata seperti yang dikata oleh imam, itu sunat. Jadi pemulaan tadi Allahumma hdina biman hadait, tugas si imam menyaringkan suara, tugas makmum amin. Nah, dapat pahala mun berenai ada dapat ngerenai. Allahumma hdina biman hadait, ranai di belakang. Ranai ya guru aja, makmumnya dede nyata ranai iyalah. Namun makmumnya ada ranai juga, nah sama aja tak. Artinya apa? Ada dua makmum ya. Nah jadi baca amin tugas, nah amin tuh aminakan nyamannya itu Allahumma hdina, ya Allah berikan petunjuk kami, amin. Nah itu doanya. Makanya doa kunut nih luar biasa juga, banyak tuh. Tinggal kitanya aja lagi. Jadi sunat bagi orang yang sendirian memperlahankan akan membaca kunut itu, dan sunat bagi makmum ketika itu mengata amin amin, melainkan pada kata imam fa innaka taqdi. Nah mulai situ baimbai lah, baimbai imam mengatakan fa innaka taqdi, maka imam bahana begamat sidet supaya apa? Supaya nang di belakang ini membaca. Bahana di belakang ada paham. Dan di belakang orang amin aja. Nah, jadi makanya tadi belajar ngarakan ibu-ibu. Amun ibu-ibu tak kurang bang sedikit aminnya nyakada yang sidin. Amun lalakian, nah lalakian nang kayak ibu-ibu bener bilang sadang gemet bener. Ada mendengar, nah abahnya nana dengarakan. Jadi bila kita membaca Allahumma hdina biman hadait ujar imam, maka makmum amin amin. Itu tugasnya. Sunat sunat. Lalu ketika sampai batas fa innaka taqdi, nah bisa toh. Jadi kita mengiringi pulang fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah sampai habis wasallallahu situ. Nah hingga akhirnya pada maka yaitu sunat bagi makmum mengata seperti yang dikata oleh imam itu. Dan sunat bagi imam dan makmum dan orang yang sendirinya menaruhkan akan kedua tapak tangannya ke langit, ini berdoa. Inilah sunat menaruhkan akan kedua tapak tangannya, ini tapak tangan kala langit, ia meminta sunat imam kah makmum kah? Sunat menaruhkan akan kedua tapak tangannya ke langit deh. Ya berdoa Allahumma hdina biman hadait, jangan tangannya turun, ini sunat nah nih jangan berenai nih tangan berenai itu ada kulihan mbah diangkat. Nah pak mbah mangkat nih nah mangkat nih, angkat tangan menaruhkan ke langit. Apa? Pahala sunat. Sunat bagi imam dan makmum menaruhkan akan kedua tapak tangannya ke langit. Nah, lain ke orang sugih, lain seorang sugih minta gini ke langit minta. Ya, ke langit kan minta? Enggak, ini bahasanya langit. Bukan Allah Ta'ala di atas. Jadi Allah Ta'ala itu di mana-mana ada Allah. Jadi seluruhnya nih. Misalnya orang tuh di Jakarta, di situ Allah dekat, qarib. Orang yang di Medan, Allah qarib. Orang yang di Surabaya, Allah qarib. Semua. Makanya innallaha muhitun bil alamin, sesungguhnya Allah meliputi sekalian alam. Dimanapun seseorang itu berada, inya meyakini bahwa Allah itu qarib. Orang yang di Jakarta Allah qarib, orang yang di Surabaya Allah qarib, orang yang di Medan Allah qarib, orang yang di Alabio Allah qarib. Semua inya menyangka bahwa Tuhan itu qaribun. Hampir. Dalilnya idza sa'alaka ibadi
anni inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita menyangka nih Tuhan itu qarib, hampir. Parak tanggurukan parak lagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita di situ ingat kepada Allah. Semua ada yang di alam ini masing-masingnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah nang qarib. Jadi di mana posisinya muhitun bil alamin, meliputi sekalian alam. Di mana ada kita, disitulah adanya Allah Subhanahu wa taala. Orang Banjar kayak itu juga. Di mana gitu Tuhan? Nah, itu ngarannya maliputi. Jadi di mana inya beanda? Si A ngarannya di situ Allah ada. Si anu ada, Allah ada di mana-mana. Nah, itu ngarannya Tuhan nang laisa kamislihi syai'un. Nang Tuhan nang qadim sedia sudah. Tidak ada permulaan. Nah itu, jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Adanya meliputi sekalian alam. Dimanapun kita berada ada Allah. Hal itu. Jadi yakin dalam diri kita, jangan ujar guru nah itu kan itu lagi sebab kita belajar sudah. Udah kita belajar meyakini bahwa Allah wujud hakiki Allah. Wujudnya adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wallazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjadikan. Yakin kita bahwa Allah itu ada. Adanya Allah wahidun, satu. Kan ada dua. Bersamaan ke Tuhan maulah. Umpama Tuhan bersamaan maulah separuh saurang, maka Tuhan nang satu kada kuasa maulah separuhnya. Tuhan nang sebuting kada kuasa maulah separuhnya. Sepanggal seorang maulah awak. Maulah manusia sepanggal, mulai kepala sampai pusat, dari pusat ke bawah sampai sampai kaki. Lalu Tuhan nang saikong, berarti Tuhan nang saikong nang itu nah kada kawa maulah kepala. Tuhan nang saikongnya pulang kada kawa maulah kaki. Yalah, maka kedua-duanya lain Tuhan. Nah, mana nang Tuhan nang wujud? Carilah Tuhan nang wahidun la syarikalah. Tuhan nang satu kada sekutu bagi. Kalau orang bersamaan itu ya orang nang kada mayo model itu ya nang bersamaan. Amun orang nang mayo modelnya sorangan. Akunnya bersamaan ya kan? Terbagi duitnya. Ya lah. Nah begitu contoh aja satu contoh. Bukan Tuhan kayak itu ada. Tuhan itu wahidun. Jadi satu esa. Nah, makanya di dalam Quran mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah oleh Muhammad, Allah itu esa. Jadi kalau bang bersamaan, tapi kalau misalnya Tuhan itu dua, nah lalu kita dalam hati kita, kalau Tuhan itu dua, maka semua yang ada di alam ini dua berita ada. Kenapa? Karenanya kuasa. Maulah langit Tuhan satu kuasa. Nuh nang satunya kuasa maulah langit. Langit haji sebutingannya maulah dua. Nah. Maulah guru tarmiyihnya saurangan ini sih. Nah, mun ada Tuhan nang saikong, maulah saikong dua sih. Sedangkan sini saikongannya. Nah, maka dalam hati kita yakin Tuhan itu esa satu. Kalau bersamaan kada bersamaan berarti kalau Tuhan bersamaan berarti Tuhan yang satu kada kudrat, kada kuasa. Kalau kada kuasa lain Tuhan. Nah Tuhan itu pulang qadim. Qadim itu dah dulu dah. Amun hanyar bangsol, kena apa? Bangsol. Yalah. Begitu bangsol, dahulunya si ini ada. Oh ada lain Tuhan sudah. Nah jadi tabilah hanyar bangsol. Nah jadi cuman kada tahu nama aku Tuhan, kalau mau aku nabi banyak. Mau aku habaib banyak. Ya. Nah, mau aku Tuhan ini bangsol kena. Ya. Nang nyata dulu Dajjal gini lah akhir zaman. Nah
Nah itu adabnya, ya, adab si imam lawan makmum dari sendirian menaruhkan akan kedua tapak tangannya ke atas langit. Dan yang ke-23, yang ke-23 bahwa jangan berdiri makmum seorang dirinya padahal ia keluar daripada saf. Karena yang demikian itu menghilangkan akan pahala berjamaah. Nah yang ke situ liwat dah. Nah, kita disambung karena ke-23. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita agar kita senantiasa mendengari wajangan-wajangan agama. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul segala hajat-hajat pian. Mudah-mudahan baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa salafus salih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna 'ilman nafi'an 'amalan shalihan rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.